Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang. Informasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut Indonesia bisa menjadi epicentrum dunia bila masyarakat tidak segera sadar. Selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Indonesia bahwa jumlahnya bertambah. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah terdapat penambahan kasus sebanyak 3.800. Ikatan Dokter Indonesia per 4 Agustus untuk menghadapi ancaman dari status awas dan waspada virus corona. Di waktu saat dunia sedang mengalami perkembangan pesat, terdapat sebuah penghambat dalam proses kemajuan tersebut yang menimbulkan dampak ke seluruh populasi manusia di setiap penjuru bumi yang disebabkan oleh suatu virus yang disebut dengan COVID-19. Disebabkan oleh salah satu jenis coronavirus yang disebut dengan SARS-CoV-2. COVID-19 menjadi suatu penyakit menular yang menjadi masalah serius. Jangan sampai kita teledor, jangan kita kehilangan kewaspadaan sehingga kejadian itu terjadi di negara kita. Kita bisa lihat angka-angka beberapa negara, Perancis melompatnya dari berapa ke berapa, Italia juga melompatnya, Inggris, Jerman, Spanyol. This is the manifestation of how the pandemic became a crisis in this city. This cemetery in Jakarta is only for patients who died from COVID-19 or were suspected of having it. The gravediggers are exhausted, but the bodies keep coming. Indonesia has more confirmed COVID-19 deaths than anywhere else in the region. Dicap sebagai pandemi setelah kemunculan pertamanya di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Wabah ini bukan suatu perkara yang bisa dianggap sepele dan harus ditindak dengan serius oleh setiap pihak karena kasus penularan dan kematian oleh virus tersebut yang meningkat drastis dalam waktu yang singkat. Tanda atau gejala utama yang dapat menunjukkan kemunculan infeksi virus COVID-19 adalah demam, batuk, dan sulitnya bernapas. Adapun gejala-gejala yang timbul berupa diare, bersin, pilek, atau sakit tenggorokan juga dapat muncul walaupun lebih jarang ditemukan. Kondisi ini diperparah dengan risiko di mana kasus tersebut dapat berkembang menjadi pneumonia berat, kegagalan multi-organ, bahkan kematian. Kehadiran virus ini menyulitkan umat manusia karena memunculkan tingkat permasalahan yang tinggi, walaupun tidak sebanding dengan Black Death atau maut hitam, yang merupakan pandemi terbesar di sejarah dunia, dengan korban jiwa sebanyak kurang lebih 200 juta jiwa. Dilansir dari data penularan real-time COVID-19 yang dikembangkan oleh Johns Hopkins University Center for System Science and Engineering, tercatat di seluruh dunia terdapat 84,6 juta kasus penularan dan 1,8 juta kasus kematian. Diambil dari data yang sama, banyak kasus penularan virus ini meningkat menjadi 543.000 dengan kematian meraih angka lebih dari 17.000 di Indonesia. Tingkat kasus penularan dan kematian yang semakin meninggi di negara ini semakin memprihatinkan. Semua aktivitas kian melambat dan terhambat karena adanya COVID-19.
termasuk proses pembelajaran. Bagaimana dengan situasi pembelajaran di dalam kondisi pandemi ini? Dengan diberlakukannya pembatasan kontak fisik, terlebih di area yang berlabel zona merah. Tentunya terhenti proses pembelajaran yang dilakukan secara luring. Luring merupakan singkatan dari luar jaringan. Di dalam dunia pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang tidak memerlukan koneksi virtual serta dilakukan dengan tatap muka dan menggunakan media buku pegangan sebagai sarana pembelajaran dan komunikasi antara pengajar dan siswa. Lawan dari luring adalah daring, di mana kata tersebut merupakan singkatan dari dalam jaringan, yang dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan secara online. Di dalam proses belajar mengajar disebut sebagai metode belajar dengan menggunakan media interaktif yang berbasis pada penggunaan internet. Beberapa di antaranya adalah Zoom, Google Meet, dan lain-lain. New normal memaksa berhentinya segala aktivitas yang dilaksanakan dengan interaksi fisik langsung, sehingga berbagai pihak harus memutar pikiran untuk mencari cara bagaimana menjalankan berbagai kegiatan di tengah pandemi seperti ini. Dari sini terlahirlah proses belajar mengajar daring guna membatasi hubungan langsung antara satu sama lain di saat-saat yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan masing-masing individu. Perubahan teknik ini akhirnya memaksa setiap pihak, yaitu pengajar dan mahasiswa, untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar aktivitas tetap berjalan walaupun situasi masih dapat dianggap tidak aman, baik suka maupun tidak suka. Dari survei yang kami lakukan secara online melalui Google Form, kami menerima 59 respon dari berbagai siswa dan mahasiswa yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dari 59 respon tersebut, kami menerima 51 suara yang menyatakan bahwa pembelajaran daring tidak efektif, sementara 8 siswanya menyatakan suara efektif. Beberapa alasan paling menonjol dari mengapa pembelajaran daring tidak efektif adalah bosan belajar di rumah, materi yang diberikan tidak terlalu paham, pengajar yang kurang dalam memberikan arahan, tidak dapat fokus, kendala jaringan, kurangnya motivasi, tugas yang lebih berat bebannya, dan perangkat yang tidak memadai. Adapun alasan dari yang memilih efektif adalah karena lebih fleksibel dalam mengatur waktu, dapat mendalami pelajaran yang disampaikan, kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka. Bahkan ada mengatakan bahwa metode daring dapat mengatasi permasalahan pendidikan selama pandemi. Aktivitas yang dilakukan oleh pelajar cenderung stagnan seperti biasa, di mana kebanyakan siswa merasa lancar dalam mengikuti pembelajaran daring dan mengerjakan tugas yang nantinya dikumpulkan sesuai tanggal yang ditentukan. Ada beberapa yang merasa bosan, namun ada juga yang merasa nyaman karena waktu yang lebih senggang sehingga dapat melakukan aktivitas olahraga maupun aktivitas yang lainnya.
Beberapa menyebutkan aktivitas belajar mereka menjadi tidak sesemangat biasanya. Kadang terkendala oleh jaringan, hingga muncul perasaan tidak menyenangkan. Untuk sekolah dan kampus, beberapa peserta didik mengatakan bahwa bangunan dan lingkungan sekitar diri sekolah mereka sangat terawat, bersih, dan dijaga. Namun, beberapa menuliskan tidak terlalu terawat karena pihak sekolah yang tidak sempat mengurusi perawatan atau sedang dalam kondisi renovasi. Peserta didik menuliskan bahwa dampak positif dari pembelajaran daring ini beberapa di antaranya adalah tidak terlambat kelas, menghindari kontak dan komunikasi secara fisik, mendapatkan teman online, mempunyai lebih banyak waktu dengan keluarga, tidak terlalu banyak pengeluaran, pembelajaran yang dilakukan dengan lebih santai, waktu lebih singkat, dan mudah mendapatkan nilai tinggi. Peserta didik menuliskan bahwa dampak negatif dari pembelajaran daring ini beberapa di antaranya adalah pelajaran yang sulit untuk diterima, jaringan internet yang tidak stabil, tidak sungguh-sungguh mendengarkan dosen, menjadi malas berpikir, pemalas, kurangnya bersosialisasi, menyebabkan stres, pembagian waktu yang kurang efisien, dan tidak ada penjelasan materi dari pengajar. Kami juga melakukan wawancara dengan Pak Herwani, MPDI, yang merupakan kepala sekolah dari SD Negeri 31 Pontianak Tenggara. Sebelumnya, kenalkan nama saya Nani Mutiani. Saya dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Prodi Teknologi. Di sini saya ingin bertanya-tanya nih dengan Bapak selaku kepala sekolah SD 31 ya Pak. Ini bertanya mengenai pendidikan di masa pandemi sekarang Pak. Tentu kan masa pandemi sekarang banyak perubahan-perubahan yang kita rasakan Pak. Di sini saya ingin menanyakan ke Bapak, apa sih perubahan yang mencolok saat sebelum dan sesudah pandemi, khususnya di bidang pendidikan Pak? Pembelajaran Ya. sebelum pandemi pembelajarannya di sekolah, dan yang sekarang masa pandemi pembelajarannya melalui di rumah masing-masing. Kalau yang saya tahu, kan di sini kan SD, khususnya kayak anak-anak gitu kan Pak, pasti butuh bimbingan yang lebih, apalagi fasilitasnya untuk belajar di rumah pasti beda sama yang di sekolah. Nah itu bagaimana cara menghadapinya gitu Pak, khususnya untuk guru gitu, cara mengajarnya itu gimana gitu Pak? Pembelajaran melalui daring, ada yang melalui juga daring, pembelajaran instruksi dari guru yang harus dikerjakan. Luring berarti tugas-tugasnya diambil oleh orang tua di sekolah, sehingga nanti kalau sudah selesai diantarkan di sekolah masing-masing. Perlakuannya kalau selama daring ini berarti orang tua yang ke sekolah ngambil tugas, ngerjain tugas ya Pak. Berarti di sini orang tua lah yang berperan besar gitu ya Pak untuk ngajarin anak-anaknya gitu ya Pak. Iya. Nah, terus tuh Pak, masa pandemi sekarang kan tentunya kayak di sekolah kan anak-anak nggak ada di sekolah kayak gitu tuh perubahan apa sih mencoloknya kayak dari dulunya tuh kayak ada kebiasaan atau gimana cara mengajar anak-anaknya kayak gitu Pak? Jadi guru bisa melatih pembahasan IT. Orang tuanya melatih bagaimana membimbing anaknya, mendampingi anaknya bisa belajar di rumah. Itu
Nanti kalau guru di sini kali dituntut untuk menguasai teknologi ya Pak ya, yang kayak sebelumnya kurang memahami mungkin lebih mendalami ya. Hanya dia terdorong untuk belajar IT. Tapi juga harus mempersiapkan perangkat ya handphone siap mendampingi anak, bisa melakukan pendampingan untuk pembahasan penelitian atau mengerjakan tugasnya dulu. Nanti kalau sampai ini berarti tugas gitu ya Pak ya? Pemberian tugas. Iya, penjelasan dari orang tua gitu ya. Nah, selama pandemi udah berapa bulan gitu kan Pak? Mungkin mau 1 semester bisa terhitung 1 semester ya Pak? Iya, itu semester benar. Iya, nah itu tuh selama itu ada nggak kalau kisah dari orang tua mengenai belajar seperti ini gitu? Gimana Pak? Tetap banyak kisah orang tua itu. Terutama dalam mereka menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Banyak kesannya, banyak mungkin HP-nya yang jadul, nah, mau beli yang baru yang Android itu yang mereka keluhkan. Kondisi di sekolah sini ini banyak orang-orang yang di bawah menengah ke atas. Jadi mereka pun berpikir untuk gimana fasilitas untuk anaknya gitu ya Pak. Nah, untuk pelajaran sekarang untuk semester 3 gimana? Masih daring atau ada yang untuk tatap muka? Direncanakan dari dinas melalui pusat. Memang untuk semester 2 tahun-tahun baru Januari ini direncanakan masuk tanggal 4 April. Ini tidak semua kelas masuk, hanya dicoba dulu kelas tinggi yaitu kelas 6. Apalagi mereka mau menghadapi ujian ya Pak. Tapi dicoba kelas 6, kelas lain masih menunggu instruksi dari lanjut. Nah, kan dari mau isu-isu mau tatap muka nih Pak, bagaimana persiapan dari sekolah sendiri untuk menghadapi perubahan itu lagi gitu Pak? Siap nggak siap, harus siap. Malah seperti persiapan cuci tangan, persiapan itu termogram, pengukur alat suhu, persiapkan. Ada ruangan kelas juga diatur 1,5 meter, diinstruksikan oleh dinas melalui pengawas, melalui WA. Tetap harus mematuhi protokol ya Pak ya. Protokol kesehatan yang harus siapkan. Tentunya proses daring ini menimbulkan keraguan mengenai keefektifan dari teknik belajar mengajar ini. Daring memunculkan berbagai tantangan dalam menjalaninya. Dengan yang paling menonjol adalah koneksi internet. Agar terlaksana dengan baik, koneksi internet yang sangat baik merupakan sesuatu yang krusial dalam prosesnya. Namun, hal tersebut menjadi masalah, mengingat penyebaran infrastruktur yang belum rata di seluruh Indonesia, sehingga terhambatnya aktivitas bagi mereka yang sulit untuk mendapatkan koneksi yang stabil. Selain itu, kurangnya optimalisasi teknologi di berbagai daerah terpencil kian menghambat pembelajaran secara online ini. Wadah yang digunakan sebagai media jalannya hubungan antara pengajar dan peserta seperti Zoom, Google Meet, dan sejenisnya juga memiliki kecenderungan untuk mengalami semacam kegagalan atau kesulitan dalam penggunaannya. Salah satu contohnya adalah kapasitas peserta yang dapat masuk ke dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung tersebut, sehingga tenaga pengajar harus mencari inovasi dan solusi yang dapat memecahkan masalah tersebut. Selain itu, tenaga pengajar harus mengatur ulang manajemen waktu yang mereka lakukan apabila wadah yang digunakan sedang tidak kooperatif, sehingga memaksa mereka mengeluarkan waktu yang lebih banyak
dibandingkan dengan pembelajaran secara luring. Isu dominan terakhir yang dapat disorot dari situasi pembelajaran daring di tengah pandemi ini adalah perkembangan dan kejujuran yang sesungguhnya dari peserta didik. Keterbatasan interaksi antara pengajar dan peserta didik tidak menjanjikan perkembangan sebenarnya di pihak peserta, karena tenaga pengajar tidak bisa memantau langsung kegiatan yang mereka lakukan, sehingga kejujuran peserta menjadi sesuatu yang dipertanyakan di dalam dunia pendidikan saat ini. Kemampuan peserta di dalam aktivitas pembelajaran juga cenderung berkurang dikarenakan berbagai faktor. Salah satunya adalah rasa malu yang ditimbulkan sifat introvert, sehingga yang bersangkutan tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pengajar, mengurangi interaksi yang sesungguhnya di dalam dunia pendidikan sehingga memicu keraguan tentang berjalannya aktivitas perkuliahan melalui daring. Dari yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang dilakukan dalam masa pandemi ini memang mempunyai hawa yang berbeda dari proses tatap muka secara langsung, dengan berbagai faktor yang menghambat keefektifan pembelajaran, mulai dari sinyal, ekonomi, bahkan kejujuran. Dari titik ini, masyarakat hanya dapat mengikuti sembari memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan untuk mengurangi dan menekan angka penularan COVID-19. Dengan terjalinnya peran dari setiap orang di seluruh daerah dengan baik, maka diharapkan bahwa angka kasus yang disebabkan oleh virus ini semakin mengecil, sehingga proses luring dapat dijalankan kembali dan dapat meningkatkan keaktivitas pembelajaran di dunia pendidikan untuk kedepannya.